Ia teringat bahwa dia tidak pernah memberitahu Dimas di mana apartemennya. Ayo, Riana manggut-manggut. Lalu ada apa Mas kesini? Tris, aku mau minta maaf. Minta maaf? Memangnya masalah apa sama aku? Dimas melipat bibirnya. Laki-laki itu menunduk dan bermain dengan jarinya, bingung untuk memulai perkataannya. Mas? Dimas terhenyak. Dia menatap Riana dan menelan ludahnya dengan berat. Rasa bersalah mengetuk hatinya. Kesalahan yang dia perbuat 2 hari yang lalu membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di hadapan Riana. Aku minta maaf karena tidak mengunjungi waktu kamu di rumah sakit. Kamu juga sepertinya sudah nyaman dengan dia, ucap Dimas sambil menunduk. Riana mendesah. Wanita itu menarik kedua sudut bibirnya dan membuat lengkungan tipis. Seharusnya Mas bukan minta maaf pada aku. Aku tidak habis pikir, kenapa Mas bisa berkelahi seperti itu. Mas masih pakai seragam operasi dan ada di depan IGD. Apa Mas tidak bisa menahan diri dan bertanya baik-baik? Kenapa harus pakai kekerasan? Karena aku cemburu, Tris. Cemburu. Kalau bukan karena Erik, aku tidak akan merendahkan diriku seperti itu dan mabuk-mabukan sampai aku tidak bisa membedakan antara kau dan... Riana tersentak. Tiba-tiba Dimas menaikkan suara dan melotot kepadanya. Laki-laki itu juga terkejut karena hampir saja keceplosan dan tidak jadi melanjutkan katanya. Lalu memalingkan wajah dari Riana. Antara aku dan apa Mas? Tanya Riana sambil memicing curiga. Dimas menggeleng. Dia kemudian berdiri dan tanpa melihat Riana ia berpamitan. Aku pergi. Dimas menutup pintu apartemen Riana dan bersandar di sana. Laki-laki itu memejamkan mata dan mengusap kasar wajahnya. Dia lanjut menuju lift. Setelah beberapa saat, ia menenangkan diri bersandar di pintu apartemen Riana. Buk. Dinding lift menjadi pelampiasan kekesalan Dimas. Kejadian 2 hari lalu masih tidak bisa hilang dari ingatannya. Yuk, maaf, tidak seharusnya aku melakukan ini. Ayu yang duduk membelakangi Dimas dan menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya. Menggeleng pelan, punggungnya yang mulus masih terlihat polos tanpa penutup. Tidak apa-apa, kita sama-sama mabuk. Saya tidak menyalahkan Bapak. Dimas mengacak rambutnya. Semalam, karena terlalu mabuk, dia tidak bisa membedakan antara Ayu dan Riana, sehingga menarik wanita itu ke dalam kungkungannya. Karena api cemburu yang sudah membakar, ia pergi ke bar dan mabuk-mabukan. Ayu yang kebetulan datang ke tempat itu, yang menemaninya hingga kejadian semalam itu terjadi. Aku akan memberimu kompensasi, tapi aku mohon padamu, jangan beritahu Teresa. Dimas menunggu beberapa saat. Barulah dia bisa melihat wanita itu mengangguk. Dimas meraih celananya dan mengambil dompet. Dia mengambil kartu berwarna hitam dari dalam dompetnya dan menaruhnya di tengah rancang. Ini ATM-ku, PIN-nya 121201. Ada 100 juta di dalamnya. Kamu bisa... Maaf, saya bukan pelacur. Simpan aja uang Bapak dan lupakan kejadian ini, ucap Ayu ketus, dan dengan tertatih dia berjalan menuju kamar mandi. Ting! Oh my god. Keesokan harinya. Jadi, apa kau punya keluhan lain? Riana tersenyum manis kepada psikiater yang merawatnya itu, lalu menggeleng. Dokter Arik mengangguk dan menulis sesuatu di catatannya. Apa kau masih susah tidur atau masih sering mimpi buruk? Riana menggeleng. Sudah hampir 2 minggu ini tidak ada mimpi buruk, Dok, dan saya bisa tidur nyenyak. Aku senang dengarnya. Lalu kenapa kamu sampai dibawa ke IGD? Apa yang terjadi kepadamu? Senyum Riana seketika memudar. Dia membetulkan letak selimutnya dan memejamkan mata. Dia tidak ingin mengingat kejadian itu dan tidak bisa bercerita. Aku tidak apa-apa, Dok. Teresa,
Aku sudah katakan bukan, jangan menyimpan semuanya sendiri. Pujuk lembut dari Dokter Erik. Hanya ada sesuatu yang membuat saya teringat kejadian di London, Dok. Walau tidak yakin, Dokter Erik tetap menelan jawaban Riana. Dia mengangguk dan tersenyum. Trisa, kamu sudah ada kemajuan, sudah jauh lebih baik. Mungkin tidak lama lagi kamu bisa sembuh. Aku akan mengganti resepmu nanti. Dok, tolong tetap beri saya diazepam, mungkin turunkan dosisnya. Riana menatap Dokter Arif dan membasahi bibirnya. Oh, buat jaga-jaga, Dok. Dokter Arif menatap lekat mata Riana selama beberapa detik, lalu mengangguk. Baiklah, tapi aku hanya akan memberimu setengahnya saja. Kalau butuh lebih, kau harus menemuiku lagi, mengerti? Mengingat pembicaraannya dengan Dokter Arif kemarin sore, Riana menarik kedua sudut bibirnya. Dia merasa lega karena Dokter Arif mengatakan kondisinya sudah membaik dan kemungkinan akan segera sembuh. Kalau begitu, apa aku bisa kembali normal seperti dulu? Batin Riana. Jika dia benar sembuh, apa itu berarti ia bisa bersama putranya? Senyum kembali terlukis di bibirnya, hatinya berbunga, walau hanya membayangkannya saja. Riana menyesap teh yang dibuatkan Diane untuknya, lalu menatap langit Jakarta yang mulai menggelap dan bersandar di kursi santainya. Lamunan Riana buyar, dia meraih ponsel yang berbunyi yang dia letakkan di meja di sisinya dan mengangkat panggilan itu. Halo? Kathleen bekerja sama dengan seorang reporter lepas, namanya Iqbal. Mereka yang membuat akun palsu untuk menyerang Nona, dan dia membayar Iqbal bukan pakai uang. Riana mengerutkan alis saat mendengar laporan yang dia terima dari informan yang dipekerjakan Farida untuknya itu. Maksudmu, demi menghancurkan aku, dia menjual tubuhnya begitu? Benar, tapi bukan hanya itu saja. Dia juga menjadi sugar baby Irwan dan beberapa bos perusahaan besar. Dia pakai tubuhnya untuk mendapat job. Riana terperangah, dia menutup mulutnya dengan tangan. Selama ini, dia hanya menganggap rumor soal Kathleen hanya sebatas gosip belaka. Tetapi ternyata semuanya benar. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ana? Riana memegangi kepalanya. Dia berdiri dan mendekat ke pagar balkon apartemennya itu. Dia masih tidak menyangka bahwa Kathleen sampai melakukan hal sehina itu. Berikan ke media pakai anonim. Apa kau ada informasi soal Sianli atau Irwan? Sianli dan Elena mulai tidak akur. Elena diberhentikan sementara dan akan dipecat bila hasil penyelidikan Glamorous menyatakan dia memang bersalah. Riana tersenyum seringai, sepertinya inilah saat baginya untuk menambah garam di atas luka wanita itu. Baiklah, terima kasih informasinya dan aku ada tugas untukmu. Aku akan kirim via email. Tolong kerjakan dengan cepat dan pastikan besok semua orang mendapat kejutannya. Bisa? Baik Nona, kalau begitu tunggu. Aku ingin sekali menanyakan ini kepadamu. Aku sepertinya kenal suaramu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Riana. Tut. Riana terhenyak. Dia melihat ponselnya yang perlahan menggelap. Wanita itu terperangah karena laki-laki itu menutup sambungannya secara sepihak. Wah, baru ini ada bawahan lancang banget sama atasan. Gumam Riana. Mom, Riana berpaling. Dia tersenyum saat melihat putranya telah berdiri di pintu pembatas antara balkon dan ruang makan sambil mengucuk matanya. Dia segera meletakkan ponselnya ke meja dan menyambut putranya yang menghampirinya dengan wajah bantal. Wanita itu mengangkat Evan dalam pelukannya dan mencium lembut kepala putranya yang harum karena sampo bayi. Masih gak ngantuk? Evan meletakkan kepalanya dengan manja di pundak ibunya dan mengangguk. Baiklah, Mami akan menidurkanmu lagi. Senangnya punya ibu, batin Evan, hingga sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Di lain tempat, kenapa kamu kesini? Ketus Yanli. Kalau bukan karena aku masih berhutang kepadamu,
Kamu pikir aku mau datang ke sini? Sahut Elena tidak kalah ketus. Ini, Elena melempar sebuah map di atas meja. Hasil orangku soal Teresa, dia sudah cari nama Teresa Mariana tapi tetap tidak bisa menemukan riwayat hidupnya. Apa maksudmu? Tidak ada data soal Teresa Mariana sebelum dia masuk SMK, bungkas Elena. Xianli sangat terkejut. Dia segera menyambar map transparan yang dilempar Elena ke meja dan membukanya. Bagaimana bisa? Ini sangat tidak mungkin. Aku juga kaget waktu pertama dengar. Mana mungkin orang tidak punya data soal di mana dia lahir, di mana dia tinggal, siapa nama orang tuanya, dan sebagainya. Bahkan di akun media sosialnya juga tidak ada keterangan apapun. Temannya juga hanya teman-temannya selama di London. Jadi ada kemungkinan ada seseorang yang sengaja menghapus semua informasi soal Teresa di Indonesia. Hai, sial. Aku tidak peduli. Cari tahu terus siapa dia sebenarnya, tuntut Xianli. Aku sudah memberimu banyak uang. Gunakan itu dan cari tahu. Elena mendesah. Dia menginginkan yang sama, tapi uangnya gak cukup. Xianli semakin melihat Elena. Seketika melihat Elena, dia menatap lekat wanita itu dengan manik coklatnya. Apa maksudmu gak cukup? Aku sudah kasih kamu 5.000 US dollar. Elena menarik lurus bibirnya. Wanita itu membalas balik tatapan Xianli tanpa takut. Apa kamu pikir mencari informasi seperti ini tidak butuh dana? Dia pontang-panting ke sana kemari untuk gali informasi. Tentu saja uangmu kemarin itu kurang, Xianli. Atau kita hentikan saja pencariannya. Xianli terperangah. Apa? Berhenti? Enggak, lanjutkan. Oke, aku transfer. Sebentar lagi, berapa? Elena dengan ragu mengangkat dua jarinya. 27.000 pound sterling. Xianli yang sedang meminum kopinya seketika menyemburkannya keluar karena kaget. Dia menatap lebar Elena dan mengerjam. Berapa kamu bilang? 27.000 pound sterling? Tanya Xianli terbata. Elena menghela napas dan mengangguk. Apa ada negara lain yang punya nama mata uang yang sama? Gila, apa kamu mau merampokku, ha? Pergi, dasar mata duitan, pergi, usir Xianli. Wanita itu mengambil bantal sofa dan semua barang yang ada di meja tamunya dilemparkannya kepada Elena. Xianli, hentikan, aku cuma perantara. Xianli, teriak Elena sambil menangkis setiap lemparan Xianli padanya. Aku tidak peduli, dasar tidak tahu malu. Kau sama saja seperti ayahmu, berang artis wanita itu. Sementara itu di apartemen Riana. Sudah pulang? Erik yang baru saja masuk mengangguk pada Diane yang menyapanya. Di mana Anna dan Evan? Di kamar. Mungkin mereka sudah tidur, sahut Diane cepat lalu tersenyum. Oh, kalau gitu aku akan mandi dulu. Diane mengangguk. Tidak lama dia pun tergagah melihat tingkah Erik yang bingung hendak masuk ke kamar mandi. Wanita itu pun menghampiri anak asuhnya itu dan mendorongnya masuk ke kamar Riana. Yang paling tepat di sini, masuklah, ujar Diane, meyakinkan Erik. Oh, tapi anak Diane meraih tangan laki-laki itu dan menepuknya lembut. Erik, kau memang pria cerdas yang berpikir dengan logika. Itu bagus, tapi itu kalau kau sedang berbisnis. Kalau menghadapi istrimu, pakailah ini, hati. Kalau kau menggunakan hatimu, tidak ada yang namanya pertengkaran. Kau mengerti? Tutur Diane sambil menunjuk dadanya. Erik melipat bibirnya. Dia sejenak melihat pintu kamar yang tertutup, lalu kembali menatap mantan pengasuhnya itu. Tapi kamu marah karena kamu pikir apartemen itu pemberian Dimas kan? Begitu kan? Sambar Diane. Erik, belajarlah mengendalikan emosi. Jangan gampang cemburu karena alasan yang belum jelas. Kalau apartemen ini pemberian Dimas, tidak mungkin kan Riana bertanya pada Dimas, dari mana dia bisa tahu alamatnya, benar kan?
Diane memberikan kelingan pada Erik, lalu memutar tubuhnya dan berjalan sambil bersiul. Erik mengerjam. Senyuman perlahan terurai di bibirnya.